ada. Debat Di lintas dalam Lukas agama, juga gak West ada. Wafi dan Us Yusuf Semua surat-surat mempertanyakan Paulus gak ada kredibilitas yang mencatat Yohanes seperti menjadi ini. seorang rasul, Firman dan itu jawabannya telah menjadi berbelit-belit. manusia. Ayo Jadi, kita simak, Yohanes tahu dari kawan-kawan. siapa? Karena Yohanes ini sahabat Yesus, yang murid Yesus yang paling muda, ya, yang lebih tua banyak. Jadi siapa yang ngajari dan datanya di mana? Ya, datanya di mana? Karena ketika ini jawaban saya di awal ya, pernyataan saya di awal, Tuhan itu tidak boleh lemah. Jadi apapun yang akan dapat melemahkan Tuhan itu nggak boleh terjadi di dalam Tuhan. Misal Tuhan jadi manusia, apakah mampu? Ini bukan tentang mampu, tapi tentang nanti akan mencederai kekuasaannya. Yang seharusnya kemarin dia tidak pernah lapar, akhirnya dia lapar. Yang kemarin dia tidak pernah ngantuk, akhirnya dia ketiduran. Yang kemarin dia tidak pernah marah-marah gak jelas, akhirnya marah-marah gak jelas. Yang kemarin dia maha pemberani, akhirnya takut dikejar Romawi. Nah, karena menjadi manusia dapat mencederai kehebatan Tuhan, maka tidak mungkin Tuhan melakukan itu seharusnya untuk menjadi manusia. Karena dengan dia menjadi manusia, dia akan menghilangkan sifat hebatnya yang sangat banyak. Sifat hebat Tuhan banyak, maha kuasa, maha pemberani, maha memberi rezeki. Dengan Tuhan jadi manusia. Oke, siap. Habis waktunya. Oke. Habis waktunya, Mbak. Saya adil gak Bang Salesius ya? Tuh. Oke, terima Silakan kasih jawab. Pak Supi ya. Jadi dari mana kalau Pak Ustadz bilang ya, dari mana? Jadi gini Pak Ustadz. Jadi Yohanes itu adalah rasul ya. Rasul yang dipilih oleh Allah ya. Jadi dia mengatakan itu berdasarkan wahyu yang dia terima. Jadi nggak sembarang orang gitu loh Pak Ustadz ya. Jadi apa yang ia dapat ilham dari dia dapat ilham. Ya, jadi makanya dia mengatakan seperti itu. Nah, kalau kita baca di Filipi ya Pak Ustadz ya. Filipi 2, 5 sampai 9 Pak Ustadz. Nah, Filipi 2, saya buka dulu Pak Ustadz ya. Coba kita Apa baca ini? sama-sama ya. Penonton nyari remote nih. Remote. Santai Pak Ustadz. Nah, Iya. Jadi gini. Nah, jadi mohon maaf Pak Ustadz, saya ini nggak seberapa lah, hanya gini. Kita baca di Filipi ya Pak Ustadz. Filipi 2 ayat 5 sampai 9 ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Ayat 6 ya Pak Ustadz ya. Ayat 6-nya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7-nya Pak Ustadz, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib Pak Ustadz. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Jadi itu Pak Ustadz, itu dasarnya. Itu. Siapa sih banting pintu? Iya, habis Jadi Bang itu, Pak Salesius. Ustadz. Ustadz Wapi pula waktunya nanggapin. Oh habis, oke. Silakan Pak Ustadz. Mik.
Jadi yang saya tanyakan itu Pak, saya minta data, Yohanes tahu dari siapa bahwa firman telah menjadi manusia. Kenapa saya bertanya demikian? Karena di Matius nggak tertulis, di Markus nggak tertulis, di Lukas nggak tertulis, bahkan semua surat Paulus nggak tertulis seperti itu. Nah, sehingga saya penasaran nih, Yohanes kok bisa tahu, padahal dia masih muda. Dan kitab Yohanes itu selesai paling akhir di antara kitab kanonik yang lain. Nah, kemudian ya, kalau kita lihat alasan dia mengatakan firman itu jadi manusia, kata Bapak Celesius karena dia dapat ilham. Nah, itu yang kita minta, datanya di mana? Dia dapat ilham bahwa firman telah menjadi manusia. Di mana datanya itu? Bahwa dia dapat ilham itu. Itu yang kita minta, Pak. Jangan lari ke Filipi. Kalau lari ke Filipi itu kan menjelaskan pribadi Yesus. Bahwa Yesus itu begini dan begitu, sama dengan Allah, begini dan begitu. Nah, itu kan penjelasan tentang Yesus. Yang saya tanyakan, ungkapan Yohanes, ya, ungkapan Yohanes itu dapat dari mana firman telah jadi manusia gitu loh. Kalau memang dia tahu dari ilham, mana datanya bahwa ada ilham yang datang kepada dia yang mengatakan bahwa firman telah menjadi manusia? Otomatis ketika itu ilham, maka melalui dua cara. Bisa jadi dia langsung tahu dari Tuhan, bisa jadi malaikat yang ngasih tahu dia, kan begitu. Datanya mana dia dapat ilham yang isinya seperti itu? Begitu loh. Datanya di mana? Karena kalau kita nggak ada data, kita hanya main percaya-percaya saja Yohanes itu Rasul lah, Yohanes itu Nabi lah, atau apalah itu ya. Mungkin itu kepercayaan bagi teman-teman Kristen, oke, itu kepercayaan Kristen. Tapi bagi kita yang di luar Kristen, kita yang ingin mempertanyakan kredibilitas keilmiahannya, kita ingin menanyakan sesuatu yang ingin mengungkap fakta sejarahnya, kan nggak bisa kan, gitu loh. Jadi kalau memang dapat ilham, di mana datanya, ilhamnya di mana, isi ilhamnya gimana, gitu loh. Nanti ketika Bapak tanya seperti itu kepada saya akan jawab. Misalnya Rasul mendapatkan wahyu pertama kali di mana? Bagaimana isinya? Itu ada, kalau di dalam Islam ada, Pak. Ayat Al-Quran itu bukan hanya ada asbabun nuzul, Pak. Bahkan malam atau pagi hari turunnya ada. Bahkan sebab turunnya ada. Bahkan nasikh mansukhnya ada. Bahkan kinayahnya ada. Semuanya ada di Al-Quran. Gitu. Nah, pertanyaan saya simpel, cuma satu, itu aja. Kalau memang itu dapat dari ilham, mana datanya bahwa ilham yang berkata demikian? Sekian. Oke. Bila mengecil itu habis Pak waktunya. Iya. Ya. Oke, Pak Ustadz. Masih kemir aku Pak ya? Oh enggak ya. Nah, jadi gini Pak Ustadz, sebelum Yohanes Pak Ustadz ya, ada nubuatannya, ada nubuatan dari Nabi Yesaya, ya. Yesaya 7:14 Pak Ustadz ya. Yesaya 7:14 kita bacakan aja Pak Ustadz ya. Yesaya 7 nomor 14 ya. Itu tentang nubuatan Pak Ustadz ya. Saya bacakan Pak Ustadz ya. Ini Pak Ustadz ya. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Emmanuel, Pak Ustadz. Jadi itu Yesaya 7 ayat 14. Jadi ini nubuatan dari Nabi Yesaya. Nah, ketika Yohanes mendapat ilham itu dikaitkan dengan Yesaya tadi, maka inilah penggenapannya Pak Ustadz. Ya, penggenapannya di Lukas 1:26 sampai 38 Pak Ustadz ya. Selain Yesaya, ini Yesaya penubuatannya. Kita baca di Lukas 1, ya Lukas 1 ayat 26 Pak Ustadz ya, ayat 26 sampai 38 ya, sampai 38. 38. 38 ya. 38 sampai 38 ya. Sampai 38. 38 sampai 38 ya. 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 Sampai
Ini Pak Ustadz ya, saya baca Pak Ustadz. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Ayat 27-nya. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ya. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, dia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepada Maria. Habis. Oh, habis. Oke, waktunya sudah habis. Gimana nih Pak Ustaz? Boleh saya nambahi waktunya Pak Ustaz? Soalnya belum menemui anunya nih. Kalau boleh. Nggak boleh, harus fair kita. Ah, artinya nubuatannya ada, terus penggenapannya ada di Lukas 1 ayat 26 Pak Ustaz. Silakan kalau memang nggak ada tambahan waktu Pak Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini Pak, kalau Bapak jawab pakai nubuatan, itu bukan ilham namanya. Berarti Bapak menyalahkan jawaban Bapak sendiri. Kan Bapak tadi bilangnya dapat ilham. Yohanes dapat ilham kata Bapak. Kalau dapat ilham otomatis nggak tertulis di dalam kitab seharusnya. Atau di kitab itu dijelaskan bahwa Yohanes dapat ilhamnya isinya begini. Begitu kan? Nah, ternyata Bapak jawabnya pakai apa? Nubuatan. Kalau nubuatan, Pak, ini akan tambah banyak lagi pertanyaannya nanti. Karena di sana tertulis Immanuel. Arti Immanuel kan innallaha ma'ana. Tuhan bersama kami. Kan begitu. Gak nyambung kalau dikaitkan dengan Yesus dari kata Yesua yang artinya orang yang diselamatkan. Gak sambung, gak nyambung. Itu Immanuel. Itu julukan, gelar yang artinya Tuhan bersama kami. Gak nyambung. Sedangkan pertanyaannya, di mana ada keterangan Yohanes dapat ilham, Yesus jadi manusia. Jadi kita fokus Yohanesnya, Pak. Bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus, nanti akan tambah banyak lagi pertanyaannya. Karena nubuatan itu nggak disepakati. Banyak orang para rabi Yahudi yang menolak nubuatan tersebut. Banyak Pak. Misalnya kalau kita buka di dalam Sefaria, salah satu website resmi milik Yahudi tentang Yohanes Yesaya 7 nomor 14. Maka di sana banyak pertentangan dari para rabi Yahudi bahwa itu bukan mengarah kepada Yesus. Pertanyaan saya itu fokus kepada Yohanes, Pak. Kepada Yohanesnya. Kalau kata Bapak Yohanes dapat ilham, mana datanya dia dapat ilham begitu gitu loh. Yohanes dapat ilham nih. Isi ilhamnya firman telah jadi manusia. Itu yang saya tanyakan, bukan nubuatan Yesusnya, bukan. Kalau nubuatan Yesus nanti kita akan berbicara tema yang lain. Saya bisa menampilkan data Yohanes 7 nomor 14 itu bukan ke Yesus arahnya. Banyak data saya nanti. Data saya banyak sekali nanti. Gitu. Bukan, kita fokus Yohanes karena yang nulis itu Yohanes, Pak. Markus nggak tahu, Lukas nggak tahu, dan Matius nggak tahu, nggak tercatat itu. Firman telah menjadi manusia. Kan jelas tuh. Firman telah jadi manusia. Nah, pengetahuan firman telah jadi manusia kata Bapak dapat ilham. Nah, di mana datanya dapat ilham seperti itu gitu loh. Bukan nubuatan, Pak, bukan. Kalau nubuatan nanti membahas Yesus sebelum lahir. Gitu, lebih fokus ke Yesusnya. Kita fokus ke Yohanesnya. Ilmu Yohanes dapat dari mana? Kita penasaran karena Yohanes ini orang mulia pasti. Beliau kalau bukan orang mulia nggak bisa begitu. Nah, gitu loh. Baik, mengecil. Kalau mengecil habis waktu berarti gitu aja tandanya. Oke. Melalui pengalaman pribadinya sebagai murid yang dikasih Yesus. Jadi memang apa yang dia tulis itu menurut pengalaman pribadi Yohanes. Jadi yang menulis itu kan dia sendiri.
atas pengalaman pribadi, yaitu berdasarkan wahyu yang dia terima. Ketika wahyu itu dia terima, maka dia tulis. Ya, Pak Ustadz ya. Jadi datanya, yaitu tadi dari wahyu. Ya, Rasul Yohanes itu menerima wahyu. Dan wahyu yang dia terima itu dia tulis. Dia tulis sendiri. Bukan orang lain yang nulis, Pak Ustadz. Ya, ketika dia menerima wahyu dari Allah, dia langsung tulis. Makanya di Yohanes 1 ayat 14 itu mengatakan, firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu wahyu yang dia terima, Pak Ustadz. Jadi dia bukan dapat data dari mana. Datanya berdasarkan wahyu yang dia terima. Begitu. Maka itulah yang dia tulis. Begitu Pak Ustadz. Seperti itu jawabannya. Jadi ya memang di Yohanes 1 ayat 14 itu kan dia mengatakan firman telah menjadi manusia. Kalau kita komparasikan dengan Lukas 1 ayat 26 tadi tentang Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya, itu sangat komplit. Maksud saya itu kalau kita komparasikan itu sangat klop, Pak Ustadz. Seperti itu. Jadi intinya itu datanya itu ya dari wahyu yang diterima oleh Rasul Yohanes, dan wahyu itu dia tulis. Makanya Yohanes 1 sampai 14 itu tadi menceritakan tentang firman itu. Firman telah menjadi manusia. Lukas diperkuat oleh Lukas mengatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan. Ya. Itu Pak Ustadz. Saya kira seperti itu aja Pak Ustadz Yusupi. Kalau masih ada waktu ya silahkan diambil, nggak apa-apa. Oke. Jadi jawaban Pak Salesius adalah wahyu. Ya. Ya. Tertulis di mana wahyunya, Pak? Yaitu kalau tertulis kan yang menulis itu kan Rasul Yohanes. TikTok aja kayaknya Ustadz Wapi. Ya. TikTok aja. Yohanes sendiri kan yang menerima wahyu dan dia juga yang menulis. Iya, ada nggak data bahwa dia menerima wahyu isinya seperti itu? Datanya bahwa dia Rasul Yohanes menerima wahyu. Iya, yang isinya seperti itu, bahwa Tuhan telah jadi manusia. Ya, sebentar. Silakan bernarasi dulu Pak. Saya cari dulu datanya Rasul Yohanes. Iya. Karena gini Pak, Yohanes itu termasuk orang yang dikasihi Yesus. Jadi kita penasaran gitu loh. Penasaran banget, kira-kira ada nggak sih data tentang datangnya wahyu kepada beliau. Beliau sendiri nggak pernah cerita loh kalau dia dapat dari wahyu. Dia sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat dari wahyu tentang Tuhan menjadi manusia itu. Tapi Bapak Salesius itu tahu kalau dia dapat wahyu itu, kok bisa tahu gitu. Padahal Yohanes sendiri nggak pernah cerita kalau dia dapat wahyu isinya seperti itu. Yohanes loh nggak pernah cerita. Jadi saya kaget ketika Bapak Salesius tahu kalau dia dapat wahyu. Karena wahyu itu artinya kabar yang tersimpan dan cepat. Arti wahyu Pak. Makanya wahyu itu gak semua orang tahu. Jadi kalau dijawab wahyu sebenarnya salah. Karena definisi wahyu adalah kabar yang tersimpan terhadap orang-orang yang khusus secara cepat. Itu definisinya. Saya langsung baca Indonesianya ya, tidak usah baca Arabnya. Kabar yang tersimpan kepada orang khusus yang sangat cepat. Itu definisi wahyu. Maka ketika Bapak tahu itu wahyu, itu heran kok bisa orang lain tahu gitu loh. Kalau wahyu seharusnya gak ada yang tahu gitu.
Seharusnya. Ya artinya kan. Tapi ternyata artinya itu kan ditulis. yang mengetahui dia sendiri kan Pak Ustadz. Ya ada nggak Makanya kan datanya? Hah? Data kalau dia dapat wahyu seperti itu ada nggak? Oh ada data. Bentar Pak Ustadz. Coba saya Iya. cari dulu ya. Mm-mm. Dalam Injil siapa itu ya? Bentar Pak Ustadz.